Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Lalu salawat dan salam maka kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan umur yang panjang, nikmat, serta bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ganjaran, dan bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit membahas tentang fikih, karena materi pesantren Ramadan sekolah kita ini adalah fikih. Kalian bisa melihat di Google ataupun misalkan di buku-buku lain apa itu fikih sebetulnya. Ya, sering mendengarkan istilah fikih. Nah, secara etimologi fikih itu berasal dari kata faqaha yufaqihu fikhan, yang artinya pemahaman gitu ya. Jadi ilmu fikih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu faqaha yufaqihu fikhan, yaitu pemahaman ya. Jadi seperti itu. Jadi fikih itu secara bahasa seperti itu. Nah, kemudian secara istilah, ada secara bahasa, ada secara istilah. Nah, secara istilah ini sebetulnya banyak yang memberikan pendapat ataupun memberikan arti dari beberapa ulama-ulama gitu kan. Nah, secara istilah fikih itu merupakan pengetahuan tentang hukum, ya, pengetahuan tentang hukum syariat yang sifatnya amaliyah atau perbuatan, ya, perbuatan manusia ya, yang digali atau yang diambil dari dalil yang jelas, ya. Nah, jadi secara istilah ini, fikih ini merupakan pengetahuan atau ilmu, ya, pengetahuan atau ilmu tentang hukum-hukum syariat, tentang hukum-hukum ibadah yang sifatnya amaliyah atau dipraktikkan ya oleh manusia. Nah, kemudian digali dari dalil seperti itu, ya, dari dalil yang jelas. Nah, kemudian beberapa ulama memberikan memberikan pendapat juga, yaitu Abdul Wahab Kalab dalam bukunya Ilmu Ushul Fikih menuliskan bahwa secara umum tujuan mempelajari fikih ini adalah mengetahui hukum-hukum, ya, mengetahui hukum-hukum syar'i, atas perbuatan dan perkataan manusia. Nah, jadi beliau menyebut bahwa fikih itu merupakan hukum-hukum, ya, hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum syariat. Jadi atas perbuatan, ya, dan perkataan manusia. Nah, kemudian hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi hukum fikih itu adalah hukum syariat, ya, atau hukum syar'i yang dilakukan oleh manusia ataupun perbuatan dan perkataan manusia, kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Ini Abdul Wahab Kalab ya, berpendapat seperti itu. Nah, kemudian dalam fikih ini ada beberapa sumber ilmu fikih, atau ada beberapa sumber fikih. Nah, yang pertama adalah Al-Quran. Ya, jelas ilmu fikih ini sumber utamanya adalah, yang pertama adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Ya, jadi semua hukum-hukum, semua sumber ilmu fikih itu terdapat dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua sunnah. Ya, nah, apa itu sunnah? Nah, sunnah ini dalam
kitab al-mustahalat al-hadisah, ya, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan, dan juga sifat, ya, jadi itu sunnah. Nah, sehingga ini adalah sumber kedua, yaitu sunnah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada istilah ijma, ya. Nah, kalian kalau misalkan belum pernah mendengar istilah ijma, nah ini ijma ini adalah sebuah kesepakatan ulama, ya, sebuah kesepakatan ulama atau ahli-ahli agama Islam itu mengenai suatu perkara yang tidak dapat dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ijma ini merupakan sumber ketiga ilmu fikih yang merupakan kesepakatan ulama, ya, kesepakatan ulama ketika suatu perkara, ya, atau suatu hukum tidak dapat dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini ijma, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kias, ya. Nah, kias ini itu suatu metode, ya, suatu metode dalam menentukan hukum sesuatu yang baru, ya, yang belum dikenal sebelumnya, dengan mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam hadis dan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kias itu adalah suatu metode, salah satu metode, jadi menentukan suatu hukum baru yang belum dikenal sebelumnya, ya. Nah, ini adalah sumber-sumber dalam ilmu fikih, ya, secara global masih ada 4, gitu. Tetapi ada beberapa ulama yang menambahkan itu ada istilah dalam buku fikih Islam karya Sulaiman Hasdid, Haji Sulaiman Hasdid, itu ada istilah ur dan istihad, seperti itu, ya. Jadi sumber ilmu fikih itu ada 4. Nah, kemudian di dalam pembagian hukum fikih itu terdiri dari hukum yang berkaitan dengan ibadah, ya, ibadah fardhu atau khusus. Nah, yaitu hukum yang mengatur ibadah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, ini merupakan hukum yang langsung dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukum fikih ini dapat menjadi patokan utama. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan muamalah. Ya, muamalah itu adalah tentang hukum syar'i dengan antara manusia dengan manusia atau sesama manusia. Nah, contohnya misalkan transaksi jual beli ataupun juga dalam suatu perdagangan, ya, karena memang dalam hukum muamalah ini antara sesama manusia, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya hukum itu ada yang berkaitan dengan keluarga, ya, ada yang berkaitan tentang keluarga itu adalah ahwal as-saksiyah, ya, seperti pernikahan, talak, rujuk, iddah, dan lain-lain, ya. Jadi dalam hukum fikih itu ada yang berkaitan tentang keluarga juga. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah hukum tentang tindak pidana. Nah, jadi dalam hukum fikih itu ada juga yang tentang tindak pidana. Nah, sehingga diatur dalam fikih, contohnya seperti zina, mencuri, perampokan, dan masih banyak lagi. Jadi dalam hukum fikih itu ada 4, itu kan. Yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang sesama manusia, kemudian yang ketiga itu tentang hukum keluarga atau antar keluarga, yang terakhir adalah berkaitan tentang tindak pidana, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang mengartikan secara istilah juga fikih itu tentang perbuatan-perbuatan mukallaf, ya, perbuatan-perbuatan mukallaf itu yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.
Jadi fikih itu suatu hukum atau ilmu yang apa namanya yang berkaitan tentang mukallaf ya, mukallaf yang dikeluarkan oleh dalil-dalil terperinci. Nah kemudian mukallaf ini adalah orang yang dikasih ya, atau misalkan layak dibebani dengan kewajiban ya, dengan kewajiban seorang dianggap mukallaf seperti dalam dua unsur ya, seperti dalam dua unsur, yaitu yang pertama akil, yang maksudnya berakal ya, jadi harus berakal ketika menentukan hukum fikih. Itu syarat wajib pertamanya, yang pertama adalah yang berakal gitu. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan pendapat hukum atau hukum, nah itu apa namanya tidak berakal, mana mungkin kan seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yang apa namanya yang kedua itu balik ya, balik. Nah maksudnya balik ini yang sudah cukup umur, sehingga apa namanya jangan sampai ketika memberikan apa namanya suatu hukum fikih ataupun mukallaf ini itu tidak cukup umur, sehingga masih belum mengerti akan hukum-hukum fikih ya. Jadi dalam menentukan hukum fikih itu harus ada dua syaratnya. Yang pertama akal ya, yang berakal tentunya gitu kan. Yang kedua adalah balik ya, seperti itu. Nah kemudian tadi dibahas dasar dalam ilmu fikih, sekarang perkembangannya ya. Jadi apa namanya ilmu fikih itu sebetulnya itu sudah lama ya, sudah lama lahir ketika Islam lahir seperti itu. Nah jadi sebetulnya kapan sih ilmu fikih itu lahir atau ilmu fikih itu ada gitu kan. Nah ternyata dalam beberapa sejarah ya menyebutkan bahwa ilmu fikih ini ada itu ketika Islam ada ya. Kapan? Yaitu pada saat Islam itu sendiri merupakan peraturan ya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu kan sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala, dan juga hubungan manusia dengan sesama ya. Jadi ketika waktu itu Islam lahir atau Islam ada, nah maka fikih langsung ada seperti itu, karena memang Islam itu merupakan aturan-aturan tentang hubungan Tuhan, hubungan Allah gitu Subhanahu wa taala dengan hambanya ataupun sesama manusia. Nah ketika itu hukum fikih masih terfokus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi tidak apa namanya tidak seperti sekarang ketika memberikan pandangan fikih atau memberikan hukum fikih itu langsung dari nasnya ataupun langsung dari sumber intinya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas. Nah ketika Islam lahir, nah ilmu fikih itu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena beliaulah satu-satunya menjadi sumber fikih. Karena memang ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nah setelah mendapatkan wahyu, nah waktu itu Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, kepada para sahabatnya, memberikan perintah kepada para sahabatnya untuk menghafalkan, kemudian menulis, kemudian juga dan lain-lain. Karena memang apapun yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, gitu kan, SAW dari malaikat Jibril, yaitu wahyu dari Allah, gitu kan. Nah, sehingga para sahabat langsung kepada sumber utama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga para sahabat saat itu
berpedoman kepada Nabi Muhammad seperti itu. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad wafat ya, nah langsung dilanjutkan oleh para sahabatnya, para sahabat yang terkenal, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, ketika itu hukum-hukum fikih hukum-hukum fikih yang saat itu dijalani atau misalkan para sahabat-sahabat lain bertanya ketika Nabi Muhammad wafat itu langsung berganti kepada para sahabat ya. Nah, kemudian para sahabat ini beristihad dua kemungkinan terjadi kesepakatan antara para sahabat itu dengan ijma yang terjadi pendapat disebut asar. Nah, kemudian di abad selanjutnya ya setelah Khulafaur Rasyidin telah wafat. Nah, kemudian abad kedua dan ketiga Hijriah itu dikenal dengan para tabi'in ya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kemudian juga imam-imam madhab seperti itu ya. Kita kenal dalam ilmu fikih ini ada beberapa madhab ya. Kalau misalkan kalian tidak tahu, itu ada beberapa madhab dalam fikih. Yang pertama madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan kemudian Maliki. Nah, kemudian ketika itu Islam menyebar dengan luas ya ke seluruh penjuru dunia ya, dari Asia Barat, kemudian muncul pertama kali yaitu daerah Mekah, kemudian menyebar gitu kan dari Afrika, kemudian Asia Tengah, kemudian sampai ke Indonesia. Nah, setelah itu baru para fuqaha ini beristihad untuk mencari hukum tersebut dari kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat setempat seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada objek material ya, objek material fikih. Jadi ilmu fikih ini ternyata ada objek material. Nah, Syafi'i yang mengatakan bahwa ilmu fikih ini yang diketahui oleh seorang mukallaf itu diperintahkan untuk dikerjakan, gitu kan. Kemudian juga halal haram. Adapun pembahasan tersebut, nah ini jadi ada beberapa hukum dalam objek material ilmu fikih ini. Nah, yang pertama kita bisa tahu lah, gitu. Yang pertama adalah wajib ya dalam hukum fikih ini. Kemudian yang kedua sunnah, kemudian yang ketiga haram, kemudian yang keempat makruh, kemudian yang terakhir mubah. Nah, dalam hukum fikih ini tadi yang Bapak sebutkan itu adalah hukum wajib. Nah, apa itu wajib? Wajib ini adalah suatu hukum dalam fikih yang mana ketika kita mengerjakan itu mendapatkan pahala, bila tidak dikerjakan mendapat dosa. Nah, contohnya apa? Contohnya sholat, zakat. Nah, sekarang kita dalam bulan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, ketika kita tidak mengerjakan suatu hukum wajib, maka hukumnya dosa. Seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi tolak ukur pertama dalam menjalankan ibadah, ya, dalam menjalankan ibadah umat Islam seperti itu. Nah, itu wajib. Nah, kemudian yang kedua ada sunnah. Nah, sunnah ini adalah suatu perbuatan ya yang mana jika dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan itu tidak mendapat apa-apa. Gitu. Nah, itu hukumnya sunnah. Contohnya apa? Contohnya misalkan puasa Senin Kamis. Kita sering dengar ya istilah puasa Senin Kamis. Kemudian sholat tahajud ya dalam sholat sepertiga malam, waktu sepertiga malam atau sholat duha. Nah, ini
Ini menjadi hukum kedua dalam fikih, yaitu sunnah. Jika dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Nah, kemudian ada haram. Nah, haram ini itu suatu hukum kebalikan dari wajib. Ya, kebalikan dari wajib. Jika kita mengerjakan mendapatkan dosa, jika kita meninggalkan mendapatkan pahala. Apa? Misalkan berzina, ya, berzina. Ketika kita mengerjakan, ya pasti mendapatkan dosa seperti itu. Ketika kita menjauhi, gitu kan? Nah, itu kita mendapatkan pahala. Nah, ini kebalikan dari wajib. Nah, kemudian ada lagi yang selanjutnya itu adalah makruh. Ya, apa itu makruh? Makruh ini jika kita mengerjakan tidak mendapatkan apa-apa, ketika kita meninggalkan mendapatkan pahala, itu makruh. Ya, kira-kira penjelasan seperti itu. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan kita kan udah tahu yang namanya masakan jempol, masakan hotel, ya. Nah, ini kan menyebabkan bau kalau misalkan kita tidak membersihkan mulut kita, gitu kan. Ketika kita tidak membersihkan sekitar mulut kita, itu menimbulkan ketidaknyamanan gitu terhadap orang lain, gitu kan. Ketika kita tidak membersihkannya. Nah, ini makruh. Kemudian juga sebetulnya ada yang dulu itu masih hukumnya makruh, itu rokok katanya. Jadi rokok katanya ada sebagian yang makruh, ada sebagian juga yang haram. Ini perbedaan pendapat seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang mubah itu boleh, gitu kan, boleh. Jadi bila dikerjakan tidak mendapat apa-apa, silahkan. Kalau kita meninggalkan juga tidak mendapat apa-apa. Jadi itu mubah. Apa itu? Contohnya seperti kita dalam memilih baju, itu boleh, silakan. Tidak kan, asal kita tidak melanggar aturan Allah saja, seperti itu. Nah, ini pengertian mubah. Nah, selanjutnya objek formal ilmu fikih ini atau fikih ini adalah ya ajaran Islam itu sendiri, ya, yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf. Jadi ajaran Islam ini merupakan objek formalnya, seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya dalam hukum Islam ini, ya, dari Sulaiman Masjid hukumnya, hukum Islam, hukum-hukum ditinjau dari pengambilan empat macam, ya. Yang pertama adalah hukum yang diambil dari nas yang tegas, yaitu yakin adanya dan yakin pula maksudnya, menunjukkan kepada hukum itu sendiri, gitu kan. Jadi di dalam ilmu fikih ini, jadi hukum yang diambil langsung dari sumber yang tegas, gitu kan, sumber yang adanya dan yakin pula maksudnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu hukum yang diambil dari nas yang tidak yakin maksudnya terhadap hukum itu, ya. Jadi dalam hukum tersebut, ya, jadi yang tidak yakin dalam hukum nasnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hukum yang tidak ada nasnya, baik secara qat'i atau pasti maupun secara zanni atau dugaan, tetapi pada suatu masa telah sepakat atau ijma mustahil dalam hukum-hukumnya, seperti itu. Nah, dari dalam hukum fikih ini yang ketiga adalah tidak ada nasnya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya hukum yang tidak ada nas, baik qat'i maupun zanni, dan tidak ada pula kesepakatan mustahilin atas hukum itu. Nah, sehingga ini menegaskan bahwa dalam fikih ini ada empat dalam
hukum fikih Islam. Nah, ini secara global secara global penjelasan tentang hukum fikih Islam, sehingga ini menjadi menjadi penting buat kita secara umum bahwa fikih ini merupakan ilmu yang supaya kita ini bisa mengetahui dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hukum ibadah kepada Allah, ya, langsung kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, gitu kan? Karena ini Islam ini diatur dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian rapinya. Ada istilah dalam Islam ini, hukum fikih ini mengatur dari mulai kita tidur sampai tidur lagi, gitu kan, bangun tidur sampai tidur lagi. Karena memang Islam mengatur seluruh kegiatan umat manusia secara rapi, gitu kan. Contohnya seperti misalkan dalam tidur, ya, kita bangun tidur itu diatur dalam Islam. Apa? Misalkan bangun tidur ya harus misalkan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah di masjid. Nah, itu kan dalam hal tersebut itu ada hukumnya. Kemudian kita pergi ke sekolah, ya, berhubungan dengan teman kita sesama manusia, kemudian kita pulang sekolah ibadah lagi dengan Allah, seperti itu. Nah, jadi diatur sedemikian 24 jam kehidupan manusia ini diatur sedemikian rupa dan rapi dalam Islam, ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa fikih ini merupakan ilmu atau pengetahuan yang mana pengetahuan ini mengatur seluruh perbuatan dan perkataan manusia, sehingga kita dalam menjalankan ibadah ini tidak acak-acakan, seperti itu, tidak semaunya, seperti itu, ya. Mudah-mudahan dalam penjelasan singkat ini ada manfaatnya bagi saya pribadi dan juga bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Patok Besi, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah dan juga selalu memberikan hal-hal positif dalam ibadah puasa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dan kekurangannya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.